Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil alamin wal ajam. Wa ala alihi wa sahbihi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menghirup udara, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingat firman Allah, jikalau kamu mensyukuri nikmat kata Allah, niscaya nikmat akan bertambah. Jika kamu kufur terhadap nikmatku, ingatlah azab semesta. Selanjutnya salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita akan memasuki yang namanya bulan suci Ramadan, yang mana bulan tersebut merupakan bulan yang istimewa. Bahkan kita sangat dianjurkan berbahagia untuk menyambut bulan Islam. Nah, kaum muslimin, dalam situasi sekarang kita sudah sama-sama maklumi hari ini terjadi wabah bencana pada kita. Semua rasanya susah, ekonomi susah, bahkan untuk ibadah pun susah karena penyakit corona tersebut. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Bulan Ramadan sudah diambang pintu. Kita diajarkan untuk tarhib. Marhaban ya Ramadan. Bahagia menyambut bulan Ramadan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang patut kita ketahui dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini dalam wabah penyakit yang namanya coronavirus. Pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan yang mana sebagai rujukan kita orang Islam diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini adalah perkumpulan meradani para ulama yang mumpuni di dalam dunia. Di situ ada berbagai macam organisasi, ulama dari Nahdlatul Ulama, ulama dari Muhammadiyah, dari Perpi, Tahiyah, dari Al-Wasliyah dan sebagainya. Syaratnya tidak gampang, memiliki ilmu yang luas, makanya bisa disebut ulama. Jadi dan sampai jelo ambo lebih hebat bukan ulama, ilmu ulama. Dia ulama itu saja bersama, majelis ulama itu ada disusupi komunis dan sebagainya. Awak ilmu sampai mana? Awak itu payah membaca. Hadis cik dua yang apa? Rasulullah bisa menjadi sifat ulama. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, sebagai perwakilan kita umat Islam, kita serahkan kepada ulama tersebut. Kita tidak bisa memakai ego sendiri, mentang-mentang kita tidak sepaham, kita menolak, tidak bisa. Ini semua akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
pusat ada MUI pusat, di daerah provinsi ada MUI provinsi, dan di daerah kabupaten kota ada MUI kabupaten kota. Di pusat ada bidang fatwa, makanya mengeluarkan fatwa. Nah, di dalam wabah virus corona di Indonesia ini, umat Islam memiliki rujukan adalah dari fatwa MUI pusat. Sedangkan untuk daerah provinsi kabupaten kota, MUI hanya mengeluarkan maklumat dan tausiah. Nah, ini juga sebagai rujukan pemerintah daerah. Gubernur merujuk kepada maklumat MUI provinsi. Bupati wali kota juga merujuk kepada maklumat dan tausiah MUI kabupaten kota. Karena kita Sumatera Barat yang hari ini korban yang positif virus corona terus bertambah, maka MUI Sumatera Barat mengeluarkan maklumat tausiah dengan nomor 005 MUI garis data SB garis miring 4 garis miring 2020. Ini fatwa MUI maklumat MUI Sumbar ini ditandatangani pada tanggal 9 April 2020 kemarin. Saya akan membacakan supaya tidak ada kekeliruan yang kita sesama umat Islam. Oh, nanti heboh sini. Ada kadang ada sepotong-sepotong diambil oleh sebagian masyarakat, lalu di-share, di-posting. Oh, MUI melarang sholat Jumat. Oh, MUI melarang sholat, bahkan MUI melarang tarawih dan sebagainya. Jadi sudah salah-salah. Kita perlu mensosialisasikan tausiah atau maklumat MUI tersebut dengan baik. Nah, di sini maklumat dan tausiah MUI Sumatera Barat ini ada 4 halaman. Yang mana 4 halaman ini terdiri dari mengingat, menimbang dan sebagainya, baru nanti ada maklumatnya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Mengingat satu, fatwa MUI, maksudnya MUI pusat nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabahnya COVID-19. 2. Maklumat dan tausiah MUI Sumatera Barat nomor 02 garing MUI garing data SB garing 2 garing 2020. Ini maklumat bulan Februari kemarin. Selanjutnya 3. Maklumat dan tausiah MUI Sumatera Barat nomor 203 garing MUI data SB garing 3 garing 2020. Ini maklumat MUI yang selanjutnya yaitu bulan Maret kemarin. Yang keempat, tausiah MUI Sumatera Barat nomor 004 garing MUI garis data SB garing 4 tahun 2020. Ini hanya tausiah yang awal bulan April kemarin. Selanjutnya kelima adalah rapat koordinasi MUI Sumatera Barat beserta MUI Kabupaten Kota Sumatera Barat pada hari Rabu 14 Sya'ban 1441 Hijriah atau 8 April 2020 Masehi. Ini kemarin MUI Sumbar dan Kabupaten Kota melakukan rapat dengan elektronik, bisa jadi memakai Zoom meeting dan sebagainya. Tampaknya tidak bertemu tetapi memakai. 6. Petunjuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taghabun ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atii'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang memelihara dan kepikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ketujuh, petunjuk Rasulullah SAW terkait dengan antisipasi penyebaran wabah penyakit sebagaimana
disebutkan dalam hadis Nabi, di antaranya at-ta'un ayatul wajh. Wabah ta'un adalah satu ayat tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambanya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah ta'un, maka jangan sekali-sekali memasuki wilayah itu. Jika ta'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian di sana, maka janganlah kalian keluar darinya. Hadis riwayat Muslim dari Usman bin Zaid bin Haris. Selanjutnya hadis kedua adalah Sa'id ibnu Mina berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit menular berpindah tanpa izin Allah. Tiarah menjadikan fenomena alam sebagai tanda kemalangan nasib, burung hantu sebagai alamat buruk, dan bulan Safar yang dianggap membawa kesialan. Dan larilah dari penyakit kusta atau lepra seperti engkau lari dari sini. Hadis riwayat. Selanjutnya lembaran keduanya adalah ada hadis satu lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang wabah ta'un. Beliau menjawab, sesungguhnya ta'un itu azab Allah bagi siapa saja yang dia kehendaki dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tiada orang yang pada saat musim wabah ta'un melanda dan dia berdiam diri di dalam hatinya dengan sabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa dia tidak akan terkena suatu bencana kecuali sesuai dengan apa yang tertulis untuknya di bawah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Hadis-hadis tadi kaum muslimin itu dalam bahasa Arab, namun saya bacakan hanya terjemahannya saja. Selanjutnya kaidah usul. Yang pertama adalah la darara wa la dirar. Tidak diperbolehkan membiarkan kemudaratan, tidak pula diperbolehkan membuat kemudaratan dan kedaruratan. Itu dinilai sebagai dengan kadarnya. Selanjutnya, apabila syar'i menggantungkan hukum dengan sebab atau ilah, hukum tersebut hilang bersamaan hilangnya sebab atau ilah tersebut. Selanjutnya kaum muslimin, bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebagai ukuran menetapkan kemudaratan terkait dengan wabahnya COVID-19 bukanlah hanya berdasarkan tentang ODP, PDP maupun orang yang sudah ditetapkan positif terjangkitnya COVID-19 atau label zona dengan merah dengan warna tertentu, namun juga dipertimbangkan dua faktor lainnya, yaitu A. Kemampuan suatu daerah mengantisipasi dampak dari meningkatnya wabah bila ditinjau dari sisi fasilitas medis dan tenaga yang ada. B. Potensi penularan dengan tidak terputusnya mata rantai dikarenakan terlambat atau tidak adanya kebijakan karantina wilayah, sehingga masuknya orang-orang yang berasal dari daerah terjangkitnya wabah tidak bisa dibatasi. Ini berakibat terjadinya percampuran antara orang yang sehat dengan orang yang diduga telah tertular. C. Rendahnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 ditambah dengan tidak tegasnya pelaksanaan kebijakan physical distancing. 9. Kaidah fikih. Terhalangnya suatu ketentuan hukum karena suatu halangan, maka tetap bertahan selama halangan tersebut masih ada. Terkait dengan usul syar'i yang menghalangi kaum muslimin menunaikan ibadah berjamaah di rumah Allah SWT ketika terjangkitnya wabah adalah kekhawatiran terancamnya nyawa yang telah sampai kepada dugaan kuat berdasarkan fakta dan data. Apabila halangan tersebut telah hilang, maka sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat
Jumat kembali kepada semula dan dilaksanakan kembali seperti biasa. Ini dipahami dengan menggunakan kaidah idza zalal mani ada mani. Apabila penghalang hilang, maka yang terhalang pun kembali. Selanjutnya di halaman yang ketiga, ini baru isi maklumat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung kondisi wabah COVID-19 di Sumatera Barat masih dalam keadaan berbahaya, bahkan sampai saat maklumat ini dikeluarkan menunjukkan peningkatan, maka kami menyampaikan maklumat dan tausiah sebagai berikut. Ini isi maklumatnya. 1. Wilayah perkotaan dan nagari-nagari yang mengelilingi atau berbatasan dengannya tetap meniadakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Begitu pula meniadakan sholat berjamaah di waktu di masjid dan tetap meningkatkan ibadah di rumah masing-masing sampai kondisi mewabahnya COVID-19 mereda. Yang pertama. Yang kedua, menegaskan poin nomor 2 huruf A, maklumat sumber yang kemarin, yang bulan Maret kemarin, yaitu tidak menyelenggarakan sholat Jumat di masing-masing pada daerah-daerah berjangkitnya COVID-19 termasuk Masjid Raya Sumatera Barat karena dikhawatirkan semakin mewabahnya penularan COVID-19 ini, dan mengimbau kepada jamaah untuk menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Yang ketiga, bagi masjid-masjid yang berada di jalan raya atau jalan perlintasan, di lingkungan pasar dan masjid yang jamaahnya tidak dapat terpantau seperti masjid raya dan masjid agung, agar tidak menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat fardu 5 waktu secara berjamaah untuk sementara waktu dan menggantinya dengan sholat fardu di rumah masing-masing. Yang keempat, bagi masjid-masjid yang tidak termasuk pada poin 1, 2, dan 3 yang berada di wilayah tidak terjangkitnya COVID-19 diperbolehkan menunaikan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid dengan persyaratan: A. Jemaah yang menunaikan ibadah di masjid tersebut adalah jemaah tetap, tidak bercampur dengan jemaah dari luar. B. Wilayah di mana masjid dan jemaah berada telah dilakukan karantina atau pembatasan sosial oleh gugus tugas sesuai instruksi Gubernur nomor 360 dari 391 dari BPBD dari 2020 terhadap wilayahnya setelah dinyatakan bebas dari kemungkinan mewabahnya virus COVID-19 oleh pihak berwenang. C. Sterilisasi ruangan ibadah dan jamaah sesuai dengan prosedur dan standar pencegahan penularan COVID-19. Mungkin ini kita bisa membersihkan masjid dengan baik, pakai sijadah sendiri-sendiri, atau bahkan setiap itu dikasih pencuci tangan dan sebagainya. Itu isi maklumat. Yang kedua adalah tausiah. Tausiah ini juga terdiri dari 7 item. 1. Menghimbau seluruh pihak yang terkait untuk mensosialisasikan dan mengoptimalkan jalannya Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 sesuai dengan maklumat MUI Sumbar secara benar. Jadi inilah yang kami lakukan untuk mensosialisasikan baik Fatwa MUI pusat nomor 14 Maret atau maklumat dan tausiah MUI Sumatera Barat dan Kota Padang. Tausiah kedua, menegaskan kembali tausiah MUI Sumbar nomor 04 dari MUI garis data SD dari 4 tahun 2020 poin 2 dan 3 tentang konsistensi penerapan pembatasan jarak. Karena itu MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten Kota Sumatera Barat mengimbau pemerintah daerah untuk lebih bersikap tegas dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Sumatera Barat.
Jadi MUI Surabaya sedang menanjurkan kepada kita agar menjaga jarak, agar tetap di rumah, agar terhindar mata rantai virus tersebut. Tausiah yang ketiga, menghimbau pemerintah daerah Sumatera Barat agar secepatnya melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk provinsi Sumatera Barat, dan pemerintah daerah kabupaten kota sesumbar agar secepatnya melakukan karantina wilayah sampai ke tingkat nagari dan jorong sebagaimana instruksi Gubernur nomor 360 tahun 2020. 4. Menganjurkan kepada para muazzin setelah selesai menunaikan azan dengan tambahan sallu fi buyutikum dan membaca doa sesudah azan agar menunjukkan kepada jemaah untuk sholat di rumah saja, karena banyak jemaah yang tidak memahami maksud tambahan azan tersebut. Selanjutnya yang kelima, mengimbau kepada seluruh masyarakat yang belum bisa memahami maksud dari maklumat dan tausiah MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten Kota agar menghindari komentar atau memperdebatkannya tanpa ilmu di berbagai media, namun segeralah bertanya kepada para ulama yang bisa menjelaskan, terutama ulama yang terhimpun dalam lembaga majelis ulama baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi bisa kaum muslimin saudara-saudara semua bertanya itu kepada ulama yang ada di tempat kita atau kepada pemimpin agama yang ada di daerah kita, dan bahkan bisa langsung kepada pengurus MUI baik kabupaten ataupun kota. Yang keenam, menghimbau kepada pengurus masjid dan para dai agar tetap menyelenggarakan dakwah tanpa menghimpun umat, tapi menjalankannya melalui tulisan atau menggunakan media audiovisual, termasuk di dalamnya menggunakan pengeras suara masjid untuk didengarkan oleh jemaah di sekitar masjid. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengajak masyarakat agar sungguh dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk nazilah maupun dalam kesempatan berdoa di waktu-waktu yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Untuk penuhnya keyakinan mendapatkan ijabah atau jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, MUI Sumatera Barat dan MUI Kabupaten Kota se-Sumatera Barat bersepakat untuk belum mengeluarkan maklumat khusus tentang penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri, dan akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Sementara waktu, surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 cukup dijadikan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan tersebut. La qadarullah. Jadi saudara-saudara, MUI Sumat telah mengeluarkan maklumat tertentu untuk masalah ibadah di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, demikianlah maklumat dan tausiah ini yang disampaikan. Semoga menjadi perhatian kita bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pada 15 Sya'ban 1441 Hijriah atau 9 April 2020, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ketua Umum Buya Gus Rizal Gazahar, Dr. Malimo, Sekretaris Umum Dr. Zulfan SIMH. Kaum muslimin, demikianlah sosialisasi ini yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa beribadah di bulan Ramadan yang akan datang dengan baik dan maksimal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum